Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Hasana, nomor induk mahasiswa 22811301114 dari kelas A3. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah tafsir dan ilmu tafsir dengan dosen pengampu Hajah Eri Khairiyah SAG MPD. Mempresentasikan tentang analisis Quran surat Al-Mujahadah ayat 58 berbasis kaidah ilmu tafsir. Surat Al-Mujahadah ayat 11 yang berisi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum sahu fil majalisi fafsahu sahillahu lakum wa dzakilan suzu fahillahul ladzina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'malun khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah, berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Latar belakang dan relevansi ayat. Ayat ini berbicara tentang adab bermajlis dan motivasi menuntut ilmu dalam Islam, meliputi adab menghadiri majlis dan keutamaannya. Allah meninggikan derajat orang berilmu dan pengetahuan dan balasan Allah. Relevan dengan problem kehidupan sosial dan pendidikan. Asbab an-nuzul diriwayatkan dari Qatadah yang berkata, suatu saat di antara sahabat ada yang ketika melihat seorang sahabat yang lain datang untuk duduk di dekat mereka sewaktu menghadiri majelis Rasulullah di dalam masjid, mereka lantas tidak mau melapangkan tempat duduk. Itulah sebabnya turun ayat ini. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Muqatil bahwa ayat ini turun pada hari Jumat. Ketika itu terlihat beberapa sahabat yang dulunya mengikuti perang Badar datang ke masjid. Sementara tempat duduk yang tersedia sempit, beberapa orang yang lebih dulu duduk di tempat itu. Kemudian terlihat enggan untuk melapangkan tempat bagi mereka yang sehingga sahabat-sahabat tersebut terpaksa berdiri. Rasulullah lantas meminta beberapa orang yang tengah duduk itu untuk berdiri, kemudian menyuruh sahabat tadi duduk di tempat mereka. Hal ini menimbulkan perasaan tidak senang pada diri orang-orang yang disuruh berdiri tadi. Allah lalu menurunkan ayat ini. Ayat ini diperkuat oleh Quran surat Al-Hadid 57 ayat 10. Allah akan meninggikan derajat orang berilmu dan menegaskan bahwa mereka memiliki derajat yang lebih tinggi daripada orang yang hanya beriman saja. Kedua, Quran surat Fatir surah 35 ayat 27 sampai 28. Ilmu dalam pandangan Al-Quran bukan hanya ilmu agama. Di sisi lain itu juga menunjukkan bahwa ilmu haruslah menghasilkan khasyah, yakni rasa takut dan kagum kepada Allah, yang pada gilirannya mendorong yang berilmu untuk mengamalkan ilmunya serta memanfaatkannya untuk kepentingan makhluk. Kesimpulan, penting rasa cinta terhadap ilmu serta diiringi dengan penghayatan dan pengamalannya. Dari Abdullah Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, luruskanlah semua saf, sejajarkanlah pundak-pundakmu, tutuplah semua kekosongan saf, dan lunakkanlah tangan terhadap saudara-saudaramu, dan janganlah kamu biarkan kekosongan safmu ditempati oleh setan. Barang siapa yang menghubungkan safnya, maka Allah akan berhubungan dengannya, dan barang siapa yang memutuskan saf, maka Allah akan memutuskan hubungan dengannya. Hadis ini memperkuat poin ayat bahwa selain merapikan saf, dengan merapatkan barisan juga perlu melunakkan dan berhubung dengan jamaah lain di dalam majelis. Inti hubungan keduanya Al-Mujadalah ayat 11 dan hadis-hadis di atas menegaskan bahwa satu, kesetaraan semua kaum muslim memiliki hak dan kewajiban untuk mendapat ilmu dan saling meluangkan tempat di dalam majelis. Dua, tolak ukur kemuliaan barang siapa yang memiliki ilmu, pengetahuan dan mengamalkan seperti berlapang-lapang di majelis, ilmu akan dimuliakan dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, larangan sombong, anjuran untuk mengisi barisan dari depan dan dilanjutkan hingga berhubung satu sama lain mengisi barisan. Pendapat sahabat atau ulama tafsir.
Syekh Syamsuddin Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' li Ahkami Al-Quran menjelaskan, ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan meningkatkan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan di dunia dan di akhirat. Orang-orang yang beriman adalah mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dengan sepenuh hati serta mengamalkan ajarannya. Orang-orang yang berilmu mengetahui adalah mereka yang mempelajari ilmu agama dan ilmu pengetahuannya dengan tujuan untuk memahami kebenaran dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Analisis bahasa Arab. Nafashu, berlapang-lapanglah. Fi'il am menunjukkan kata perintah bagi setiap jamaah dalam majlis secara global dan jamak. Wa idza kilan suzu, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, artinya berdirilah dari tempat duduk kalian karena adanya suatu keperluan mendesak. Metode tafsir. Metode yang digunakan tahlili alasan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufasir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut. Tafsir adabi ijtimai berfokus pada aspek sosial dan budaya dalam penafsiran Al-Quran. Ayat ini dipahami secara hakiki karena makna literal selaras dengan tujuan ayat, serta didukung dengan pemahaman secara majazi, karena dapat meringkas ungkapan yang ingin disampaikan, dapat memperluas makna lafaz, dan menyajikan pemaknaan yang paling logis melalui ilustrasi yang paling dekat dengan akal pikiran. Kesimpulan, Quran Surat Al-Mujadalah Surat 5 ayat 11 menegaskan bahwa Allah memerintahkan kaum beriman untuk memberi kelapangan tempat kepada orang lain dalam majelis. Sikap ini mencerminkan akhlak mulia, tidak egois, dan saling menghormati. Jika diperintahkan untuk berdiri, berpindah atau mengatur posisi, maka hendaknya taat tanpa merasa berat hati. Ketaatan ini bagian dari disiplin dan ketertiban dalam kehidupan sosial. Allah menjanjikan derajat yang tinggi bagi orang-orang yang beriman. Iman bukan hanya keyakinan, tapi tercermin dalam sikap dan perilaku. Orang-orang yang berilmu diangkat derajatnya lebih tinggi lagi. Ayat ini menjadi dalil pentingnya menuntut ilmu dan dalam Islam. Segala perbuatan manusia, baik yang tampak maupun tersembunyi, diketahui oleh Allah. Ini mendorong keikhlasan dalam beramal dan belajar. Metode tahlili sumber bi al-masur, corak adabi ijtimai, tarbawi, lugawi. Demikianlah presentasi dari saya. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.